Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fatwani SPD MPDI selaku dosen pengampu. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas UTS presentasi proposal skripsi dengan program studi pendidikan bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada dengan judul pembelajaran bahasa Arab. Kita masuk di latar belakang. Akar masalah terjadi adalah siswa tidak fokus di dalam mengikuti pembelajaran. Kelihatan jenuh, membosankan, ngobrol sendiri, dan tidak semangat dalam mengikuti kegiatan KBM. Nah, tentu ini menjadi sebuah persoalan yang harus dicari akar permasalahannya. Karena di saat seorang pendidik memberikan pembelajaran atau mengajarkan kepada siswanya, sedangkan siswa merasa jenuh, merasa bosan, tidak bersemangat, dan lain sebagainya, maka disinilah harus ada peran guru, peran seorang pendidik, bagaimana kejenuhan itu bisa hilang, bagaimana yang tadinya tidak semangat itu bisa bersemangat kembali. Nah, ini kami temui di saat kami melakukan observasi di sebuah sekolah. Dan lantas yang kedua adalah bagaimana kita mencari solusinya. Nah, solusi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik adalah yang salah satunya adalah kita selalu bermuka murah senyum, gitu ya. Murah senyum di saat dan dengan wajah berseri-seri di saat kita masuk ke dalam ruang kelas. Bisa dengan memberikan sapaan, ya, dan sebelum memulai pembelajaran atau doa sebelum ingin memulai belajar, mungkin bisa ditanyakan dulu bagaimana kabarnya anak-anak itu. Atau bisa juga diberikan ice breaking terlebih dahulu. Atau juga bisa diberikan tanya jawab, dan siapa yang menjawabnya itu diberikan hadiah. Atau pada saat itu guru memberikan hadiah. Apapun itu hadiahnya dan sekecil apapun hadiahnya. Karena dengan melakukan hal-hal seperti itu, maka interaksi antara seorang guru dengan murid itu akan terjadi. Di saat interaksi itu terjadi, kedekatan secara personal itu terjadi, maka di saat seorang guru memberikan pembelajaran kepada siswanya, maka siswa itu akan dimulai dulu dengan rasa senang dan gembira. Nah, di saat seorang siswa merasa senang, merasa gembira di dalam mengikuti pelajaran itu, maka di saat seorang guru mengajarkan pempelajar materinya, maka seorang murid dia akan mudah untuk menerimanya, akan mudah untuk memahaminya. Apalagi di situ terbangun sebuah interaksi, ya. Nah, disinilah dituntut kreativitasan seorang guru, bagaimana bisa mencairkan suasana di dalam kelas, dan juga bagaimana caranya bisa mengambil hati murid agar mudah untuk mengikuti kegiatan belajar maupun mengajarnya. Yang selanjutnya yaitu tentang kenapa kami memilih topik penelitian ini. Karena di saat kami nanti terjun di dunia pendidikan, maka ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui kondisi pendidikan. Bagaimana kondisi murid, psikologis murid, ya, bagaimana seorang guru harus bersikap, bagaimana seorang guru jika melihat murid ini seperti ini harus menghadapinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, saya kira ini sangat penting bagi kami sehingga kami mengambil topik ini untuk kita jadikan judul di dalam skripsi nantinya. Yang selanjutnya
yaitu tentang landasan teori. Nah, ini yang pertama adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu kegiatan gitu, yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, gitu ya, keterampilan dan juga nilai-nilai yang baik di dalam diri seseorang. Nah, sehingga orang itu mendapatkan tidak hanya ilmu pengetahuan, tidak hanya kecerdasan, tetapi juga pribadi yang baik di dalam dirinya. Karena pembelajaran ini yang bersifat secara individu. Yang kedua adalah komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajaran ini ada beberapa komponen yang memang harus kita jadikan landasan di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini sangat penting. Tujuan ini sangat penting bagaimana seorang guru atau calon guru itu mempunyai tujuan yang jelas di dalam memberikan pembelajarannya. Yang yaitu ada pembelajaran ya, tujuan pembelajaran secara nasional itu ya, secara umum ya, bangsa kita, negara kita, yang jelas tujuan secara umum bagaimana mencerdaskan anak bangsa, seperti itu. Dan yang kedua adalah tujuan sekolah, bagaimana sekolah itu mempunyai tujuan bagaimana agar anak didiknya setelah nanti dia lulus dari sekolah itu bisa apa dan akan menjadi apa atau menguasai materi apa dan seterusnya, sehingga di saat keluar nanti dari sekolah itu anak didik itu mempunyai sebuah skill, kelebihan atau kecerdasan, akhlak yang baik dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran ya, ada metode pembelajaran, ada sumber belajar, dan ini meliputi 3 komponen pokok yaitu guru, murid, dan materi yang disampaikan. Nah, terkait dengan materi pembelajaran ini, maka seorang guru ya harus paham dengan materi yang akan disampaikan ya. Dan dengan metode pembelajaran, metode apa yang digunakan kepada oleh seorang guru ya kepada muridnya, sehingga pembelajaran ini akan menjadi lebih menyenangkan. Dan yang selanjutnya adalah sumber belajar ya. Tadi ada 3 komponen pokok yaitu guru, murid, dan materi yang disampaikan. Nah, komponen ini akan terjadi interaksi antara guru dengan murid. Maka kalau ini interaksinya baik, maka akan tersampaikan dengan baik materi yang mau disampaikan. Tetapi kalau interaksi ini terhambat ya, dengan apapun, maka materi tidak akan tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu komponen yang terakhir ya, yang dimana evaluasi ini juga sangat penting karena menentukan sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan selama ini dan bagaimana peran guru di dalam melakukan pembelajaran ini. Maka evaluasi ini perlu dilakukan karena untuk perbaikan nanti ke depan. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data, metode penelitian ini menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah melakukan wawancara ya atau interview. Ya, ini adalah salah satu teknik untuk pengumpulan data ya, dengan melakukan tanya jawab antara seorang peneliti dengan narasumber. Nah, ini tentu dilakukan untuk mendapatkan data dan juga narasumber yang sesuai dengan bidangnya. Atau mungkin bisa guru bahasa Arabnya di sekolah itu, di kelas itu, sehingga apa yang disampaikan oleh guru ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentu tanya jawab ini adalah tanya jawab yang mendalam agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam pengumpulan data tersebut. Dan ini bisa dilakukan dengan guru atau murid atau yang lainnya, yang itu memang ada hubungannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah observasi.
Observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan. Nah, kita melakukan pengamatan di ruangan, di kelas, bagaimana seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya dan bagaimana muridnya menerima pelajaran dari gurunya. Dan di saat terjadi KBM ini, maka kami melakukan pengamatan dan juga apa yang kita dapati di dalamnya, baik itu permasalahan dan lain sebagainya, maka kita catat terhadap objek yang kita teliti. Kita catat, kita amati, dan kita catat hasil pengamatan yang kita lakukan pada waktu di dalam kelas tersebut. Terus yang terakhir adalah dokumentasi. Kita melakukan dokumentasi dan merupakan salah satu kegiatan untuk pengumpulan data baik dengan bentuk gambar, tulisan, dan sebuah karya tulis dan lain sebagainya. Nah, 3 hal ini yang kami lakukan untuk mendapatkan data-data yang kita inginkan untuk kebutuhan penelitian kami di sekolah tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tadi ada pengertian pembelajaran, komponen pembelajaran, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.